Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 7 Agroindustri ingin menampilkan hasil video mengenai potensi dan prospek pengembangan teh di Indonesia. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatih Izzuddin Sultoni dengan NIM J13092111021. Halo, nama saya Muhammad Arif Aldo dengan NIM yaitu J13092111015. Hai, nama saya Ripa Rezgi Razbani dengan nomor NIM J1309211028. Halo, perkenalkan, nama saya Yupi Aprianti, NIM saya yaitu J13092111036. Halo, perkenalkan, nama saya Fajaritanul Aini dengan NIM yaitu J13092111025. Tanaman teh atau Camellia sinensis adalah tanaman perkebunan yang termasuk bahan penyegar. Teh adalah tanaman asli daerah Cina, India, Tibet, dan Burma. Dibudidayakan dan dimanfaatkan di Asia, Cina atau India sekitar 4-5.000 tahun yang lalu. Teh tumbuh di daerah tropis dengan ketinggian antara 200-2.000 meter di atas permukaan laut. Teh memiliki beberapa jenis, diantaranya teh hitam, lebih mudah dioksidasi dibandingkan teh hijau, dan oolong aroma lebih kuat dan lebih banyak mengandung kafein. Teh hijau adalah jenis teh yang tidak mengalami proses fermentasi. Proses fermentasi akan menghasilkan produk teh dengan flavor yang lebih keras dan warna tehnya menjadi coklat kehitaman. Teh oolong merupakan daun teh yang mengalami fermentasi tidak sempurna atau setengah fermentasi. Teh difermentasi dengan cepat sesudah dan sebelum penggulungan. Warna daunnya setengah coklat. Teh menjadi salah satu komoditas andalan perkebunan yang berkontribusi pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, yaitu sebagai penghasil devisa ekspor sebesar 108,5 juta US$. Sumber pendapatan petani, penghasil bahan baku industri, penyerapan lapangan pekerja bagi lebih dari 180.000 pekerja, pengembangan agroindustri wilayah, dan pelestarian lingkungan berupa konservasi tanah, air, biodiversitas, dan potensi wisata pegunungan. Teh di Indonesia sendiri terbagi menjadi 3 pelaku, yaitu perkebunan besar negara, perkebunan besar swasta, dan yang terakhir perkebunan rakyat, di mana kondisi kinerja selama 5 tahun terakhir terus mengalami penurunan kinerja. Sedangkan pertumbuhan kinerja teh di dunia cenderung positif walaupun situasi pasar teh tetap masih dibayangi dengan oversupply. Faktor penentu mutu daun teh adalah yang pertama letak kebun, umumnya pada ketinggian 800-1.500 meter di atas permukaan air laut. Yang kedua, sistem petikan, beberapa daun muda yang dipetik di bawah kuncup atau peko. Yang ketiga, pemangkasan tidak terlalu tinggi, memperbanyak ranting, keseragaman. Dan yang terakhir ada giliran pemetikan yaitu selama 6-14 hari. 1. Potensi. Hasil tanaman teh berupa pucuk daun diolah dan dimanfaatkan sebagai bahan minuman. Mengkonsumsi teh selain menyegarkan tubuh, ternyata juga memberi manfaat bagi kesehatan. Senyawa bermanfaat yang dikandung pucuk teh antara lain polifenol dan fluorida. Polifenol bermanfaat sebagai anti kanker dan fluorida bermanfaat bagi kesehatan gigi. Pemenuhan permintaan dari pasar dalam dan luar negeri terhadap produk tanaman teh Indonesia memerlukan kontinuitas dan peningkatan produksi teh, yaitu pemupukan yang dilakukan dengan tetap, mempertahankan bahkan meningkatkan kesuburan tanah. Volume ekspor daun teh kering Indonesia mengalami peningkatan dari 94.000 ton pada tahun 1999 menjadi 97,8.000 ton di tahun 2001. Nilai ekspor teh Indonesia juga meningkat dari 92 juta US dollar pada tahun 1999
menjadi 97 juta US dollar pada tahun 2001. Tanaman teh dipanen secara teratur daun muda atau pucuknya, agar pucuk daun yang dihasilkan kontinu dan optimal. Maka, tanaman teh terus dipertahankan untuk berada dalam fase vegetatif. Pertanian berkelanjutan menjadi topik yang memperoleh perhatian besar dari pakar lingkungan, pertanian, dan konsumen. Salah satu bentuknya adalah pertanian organik yang umumnya diterapkan di negara-negara berkembang seperti Korea, Hong Kong, Cina, Thailand, dan Indonesia. Ciri yang menonjol dalam pertanian ini adalah pemakaian pupuk organik atau substansi-substansi yang mencirikan produk alamiah. 2. Prospek. Teh merupakan salah satu komoditi yang mempunyai peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Industri teh mampu memberikan kontribusi produk domestik bruto atau PDB sekitar 1,2 triliun, sama dengan 0,3% dari total PDB non-migas. Komoditi ini juga menyumbang devisa sebesar 110 juta dolar Amerika Serikat atau AS setiap tahunnya. Prospek komoditas teh dalam negeri masih cukup cerah, walaupun tingkat konsumsi teh di Indonesia masih relatif kecil dibandingkan negara lain, yaitu hanya 0,32 kg per tahun atau per kapita. Namun, diperkirakan angka ini akan terus meningkat seiring kesadaran untuk mengkonsumsi minuman yang sehat juga semakin meningkat. Prospek industri teh di pasar dunia semakin cerah dengan digalakannya back to nature terhadap konsumsi makanan dan minuman di berbagai negara Asia dan Eropa. Namun, potensi pasar ekspor yang terbuka luas ini tidak berarti hanya diperoleh di Indonesia saja, tetapi juga beberapa negara produsen teh dunia lainnya seperti India, Sri Lanka, dan Kenya. Untuk itu, Indonesia harus aktif mencari peluang ekspor dengan menembus pasar baru yang potensial seperti negara-negara Timur Tengah dan Mesir. Produsen teh harus meningkatkan produktivitas dan mempertahankan mutu agar dapat bersaing dengan produsen teh dunia yang ada serta produsen baru seperti Vietnam yang mulai menembus pasar ekspor di berbagai negara. Di samping itu, pasar teh dalam negeri cukup besar meskipun belum digali secara maksimal. Peluang pasar dalam negeri semakin terbuka jika diikuti dengan peningkatan mutu teh dan perluasan jangkauan pemasaran ke daerah-daerah serta melakukan diversifikasi produk oleh industri hilir yang sesuai dengan selera dan kebiasaan masyarakat setempat. Sebagai bahan minuman, teh memiliki nilai dibanding minuman lainnya. Selain harganya tidak mahal, juga kaya akan mineral dan vitamin. Sehingga saat ini teh dipromosikan sebagai minuman kesehatan yang bermanfaat menekan pertumbuhan kanker, menghindarkan penyakit gangguan darah, dan penyakit degeneratif. Kesimpulan, teh adalah tanaman asli daerah Cina, India, Tibet, atau Burma. Teh memiliki beberapa jenis, diantaranya teh hitam, teh hijau, dan teh oolong. Teh menjadi penghasil devisa ekspor sebesar 108,5 juta US dollar. Teh di Indonesia terbagi menjadi 3 pelaku, yaitu Perkebunan Besar Negara atau PBN, Perkebunan Besar Swasta atau PBS, dan Perkebunan Rakyat atau PR. Faktor penentu mutu daun teh adalah letak kebun, sistem petikan, pemangkasan, dan giliran pemetikan. Volume ekspor daun teh kering Indonesia mengalami peningkatan dari 94.000 ton pada tahun 1999 menjadi 97,8.000 ton di tahun 2001. Nilai ekspor teh Indonesia juga meningkat dari 92 juta US dollar pada tahun 1999 menjadi 97 juta US dollar tahun 2001. Industri teh mampu memberikan kontribusi produk domestik bruto
atau PDB sekitar 1,2 triliun. Komoditi ini juga menyumbang devisa sebesar 110 juta dolar AS setiap tahunnya. Produsen teh Indonesia harus meningkatkan produktivitas dan mempertahankan mutu agar dapat bersaing dengan produsen teh dunia yang ada, serta produsen baru seperti Vietnam. Di samping itu, pasar teh dalam negeri cukup besar meskipun belum digali secara maksimal. Cukup sekian dari kelompok kami, terima kasih.